Berjumpa kembali di dalam renungan harian klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur, edisi Rabu 26 Mei 2021. Sebelum kita mendengar sapaan sabda, mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sabda kehidupan, saat ini kami hendak sejenak mendengar sapaan-Mu. Bersabdalah, tolonglah kami untuk memahami dan pada akhirnya menjadi pelaku sabda di dalam kehidupan. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian sabdanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih, ada sebuah kisah. Gaoya, gadis cilik berusia 11 tahun, terlahir buta. Dan ia bersekolah di sekolah khusus di Harbin, Cina. Setiap hari Gaoya menempuh waktu 15 menit berjalan kaki ke sekolahnya. Namun, ia tidak mengetahui bahwa sang ibu ternyata diam-diam mengikutinya dari belakang. Ibu Gaoya memang berharap putrinya bisa belajar mandiri dengan kondisinya yang seperti itu. Namun, sang ibu masih terus mengiringnya tanpa sepengetahuan sang putri. Sebelum berangkat sekolah, sang ibu selalu menceritakan banyak hal seperti ciri-ciri jalan, bangunan, dan macam-macam rambu jalur lalu lintas sebagaimana yang harus dilewati oleh anaknya. Ibu tersebut memberikan identifikasi kendaraan dan apa yang harus dilakukan jika di jalan ia menemukan sesuatu. Terkadang sang ibu memblokir arus lalu lintas dengan tubuhnya saat Gaoya kesulitan menemukan jalan. Gaoya sering tersesat, namun ibunya lebih sering membiarkan ia mengatasi masalahnya sendiri karena ia tahu suatu hari nanti Gaoya harus dapat memecahkan persoalannya sendiri. Yang menarik, ketika putrinya akan pulang, ibunya segera berjalan di depannya dan kemudian menyapanya dari arah rumah. Sang ibu juga sering memotret putrinya dan melihat bagaimana perlahan putrinya itu bertumbuh semakin besar, semakin baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita bertanya peran Roh Kudus di dalam kehidupan ini? Bahkan, apakah kita bertanya, apakah Roh Kudus yang dikatakan sebagai Roh penolong itu betul-betul menyertai keberadaan kita, anak-anaknya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengisahkan Yesus yang akan meninggalkan para murid. Yesus memberikan kekuatan kepada para murid bahwa para murid tidak akan ditinggalkan oleh sang guru. Sang penolong itulah yang diberikan.
Roh Kudus sebagai roh penolong senantiasa menyertai keberadaan para murid. Di dalam bahasa Yunani, kata penolong ini memakai kata parakletos. Parakletos dari kata para berarti di samping, kaleo berarti memanggil. Sang penolong adalah seseorang yang berada di samping, yang sangat dekat sekali. Dialah Allah Sang Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan anak-anak dan para murid pada waktu itu. Meski terkadang kita tidak menyadari bahwa Allah itu hadir, menyertai, menaungi, mengiringi langkah kehidupan kita, seperti Gaoya, seorang buta yang tidak sadar ternyata ibunya selalu mengiring dia, sehingga langkah-langkahnya meski penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan ketika dia harus ke sekolah, tetapi atas penyertaan ibunya, Gaoya boleh sampai ke sekolah dan kembali ke rumah meski ia buta. Kita adalah manusia-manusia, anak-anak yang buta oleh dosa. Karena dosa kita tidak sadar, kita sering mempertanyakan apakah Allah bersama dengan kita. Ternyata Allah memberikan penolong, parakletos. Maukah kita pun menjadi penolong bagi orang lain, menjadi parakletos bagi orang yang membutuhkan topangan kekuatan, pertolongan dari kita? Allah yang sudah memberikan penolongnya bagi kita, kita pun diajak menjadi penolong bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.